Udah selesai. Gitu ya. Jadi kalau saya pun jatuh dalam dosa, nggak apa-apa. Tetap diampuni kok. Yang penting saya cepat-cepat mengaku dosa. Ntar dulu. Salah juga itu pemahaman itu. Karena Alkitab mengatakan dalam Mazmur 51 ayat 14 Bapak Ibu. Ya, dosa selalu mendatangkan hukuman. Waktu kita pertama tidak bisa lahir baru. Dosa turunan dari Adam sudah digunting total, diamputasi total. Dosa turunan dari orang tua, papa mama kita digunting total waktu kita lahir baru. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, kalau kita yang sudah lahir baru ini lebih sering jatuh dalam dosa, juga ada konsekuensinya. Masih ada hukumannya juga buat kita Bapak Ibu. Apa contohnya? Kita akan kehilangan damai sejahtera di hati dan pikiran perasaan. Contoh lain apa lagi? Doa kita tidak selalu mudah lagi didengar, apalagi dijawab oleh Tuhan. Karena ada faktor penghalang, yaitu dosa. Apalagi contoh yang lain. Apa yang menjadi harapan kita, impian kita tidak selalu mudah terrealisasi. Walaupun kita sudah berusaha bekerja keras, berupaya keras. Masalahnya di mana? Karena masih ada dosa yang kita lakukan sendiri. Artinya apa? Itu kita sudah lahir baru, tapi masih jatuh dalam dosa. Ada konsekuensinya, ada hukumannya. Walaupun hukumannya itu tidak lagi bicara tentang penghukuman neraka, memang bukan itu lagi. Tapi apa hukumannya? Damai sejahtera, ketenangan dalam hati dan pikiran hilang. Karena Roh Kudus tidak memimpin hati kita. Dua kita sulit didakwa Tuhan. Karena ada penghalang Tuhan. Usaha kerja keras yang sudah kita lakukan untuk usaha dan bisnis kita tidak mencapai hasil yang maksimal. Karena kenapa? Karena masih ada dosa yang kita lakukan. Contoh yang paling fenomenal adalah ketika ada berbuat dosa dengan bersih. Kan Daud mengalami kehilangan damai sejahtera, kehilangan ketenangan. Dan dampaknya apa? Berkat-berkat yang dulu dipercayakan Tuhan kepada Daud. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus. Luntur. Walaupun setelah Daud menyesali dosanya, dia pulihkan Tuhan kan. Harus sayang. Karena berkat yang begitu luar biasa dipercayakan oleh Tuhan itu harus kembali diambil alih oleh Tuhan. Disitulah senangnya Bapak Ibu. Tetap juga kita harus hati-hati ya Bapak Ibu. Ibrani pasal 12 ayat 6 sampai 8 mengatakan Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesal agak ngeri-ngeri sedap ini Bapak. Menghajar. Menyesal itu artinya menekankan Bapak Ibu. Orang mengakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Bapak Ibu, saya kasih contoh yang paling sederhana saja. Kita sebagai orang tua. Waktu kita sudah kasih tahu ke anak kita, nah jangan lakukan ini, itu ya. Nanti bahaya, resikonya begini. Tapi anak kita tuh ngeyel. Sebagai orang tua yang baik, apa yang harus kita lakukan? Membiarkan pasti bukan. Kadang-kadang anak kita itu harus kita jawab kupingnya. Jeweran itu adalah bentuk teguran, peringatan, koreksi. Motif kita melakukan itu bukan untuk menghabisi anak kita itu kan Bapak Ibu. Tapi karena kita begitu sayang-sayangnya sama anak kita. Kita tidak mau anak kita itu menjadi sama dengan anak orang lain. Yang hidupnya tidak karuan, yang hidupnya buta. Tidak mau. Maka kadang-kadang kita orang tua harus menghajar, mengingatkan anak kita. Itu bisa dilakukan Tuhan kepada kita jika kita tidak taat sebagai anak. Contoh konkretnya. Usaha dan kerja keras yang sudah kita lakukan dalam membangun usaha bisnis kita. Udah kita doakan. Udah kita mohonkan sama Tuhan. Tapi karena Tuhan melihat kita masih sering jatuh dalam dosa. Akhirnya yang terjadi Bapak Ibu.
Jangan Tuhan terhalangi oleh dosa kita. Mau berkati usaha bisnis kita begitu sebagai konsekuensi dari dosa kita. Maka perlu juga kita tetap yang sudah lahir baru ini Bapak Ibu tetap harus waspada dalam Tuhan. Emang kehidupan di surga pasti kita dapat. Masuk surga tetap dijamin di surga pasti. Tapi sayangi 1 Korintus 3:14-15 mengatakan Bapak Ibu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dalam hal. Pastinya Bapak Ibu, orang sudah lahir baru. Kalau masih selingkuh itu dalam dosa, masuk surga sih masuk. Tapi diibaratkan oleh Paulus, masuk surganya orang ini seperti ia sudah keluar dari api. Baru masuk surga. Artinya di sini. Banyak kerugian-kerugian yang kita alami selama hidup di dunia ini. Banyak keterlambatan-keterlambatan. Banyak ketertinggalan-ketertinggalan yang kita alami di dunia ini. Karena dosa kita. Tertinggal dalam hal masalah ekonomi, usaha, dan lain sebagainya. Karena kita masih lebih mencondongkan hati kita jatuh dalam dosa. Itu kira-kira gambarannya Bapak. Jadi kita melihat orang di sekitar kita. Sama-sama hamba Tuhan, sama-sama anak Tuhan kan gitu ya. Sudah lahir baru juga gitu. Jadi bisa melihat. Dia dari baru. Saya anak saya juga. Tapi kok pelayanannya dia, usahanya, bisnisnya, rumah tangganya. Kok rasanya lebih diberkati Tuhan ya? Ya wajar Bapak Ibu. Kenapa kita nggak seperti itu? Ya karena masih kita masih lebih cenderung kita apa jatuh dalam bus. Dia enggak. Nah, ini penting Bapak Ibu. Supaya kita juga tidak menyepelekan atau menggampangkan penghapusan dosa total yang diberikan Tuhan kepada kita waktu kita terima setelah itu. Jangan. Hati-hati